record. Oke, saya ulangin ya. Kita mulai dari hari Jumat itu udah mulai ujian, benar ya? Kita ujian itu mulai dari hari Jumat di tanggal 3. Di tanggal 3. Terus kalau ujian TIK itu di hari apa? Nah, kita ujian TIK itu di hari Sabtu di tanggal 4 Desember. Nah, jadi di hari Sabtu nanti kita akan ujian semester. Untuk bahan ujiannya apa, Sa? Untuk bahan ujiannya itu adalah dari bab 4 dan bab 5. Ujiannya dari bab 4 dan bab 5. Nah, jadi sekarang kita mau mereview pembelajaran kita kemarin supaya nanti waktu ujian di hari Sabtu nanti semuanya pada paham dan mengerti. Jadi misalnya dibilang, Sa ini nggak pernah dibahas, Sa. Kenapa ini nggak ada dibahas tapi masuk? Nah, makanya jadi kita harus selesaiin dulu, kita review juga sekalian pembelajarannya. Oke, boleh ya? Nah, kalau misalnya sudah dibuka bukunya halaman 58, kita masuk yang namanya itu adalah membuat text box. Oke. Nah, ini share screen. Nih. Nah, ini kan udah kita pelajarin kemarin ya. Ini kita udah pelajarin bagaimana cara untuk membuat text box. Bagaimana cara untuk memasukin tulisan-tulisan seperti begini. Menjelaskan tentang diri sendiri nih. Contohnya, Purnama Timothy, umurnya 9 tahun, di kelas 3E, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini kita akan buat baru nih. Kita akan belajar bagaimana cara membuat text box. Ayo, ada yang masih ingat tidak nih? Bagaimana cara untuk membuat text box? Ayo, coba dibuka bukunya, dibaca yuk. Ada yang mau baca tidak nih? Halaman 58 bagian B. Langkah kerja. Ada yang mau baca? Ayo, halaman 58 bagian B. Atau saya baca aja deh. Membuat text box. Text box adalah fitur placeholder pada halaman publikasi untuk mengetikkan teks. Nah, jadi kita kalau misalnya mau membuat teks, harus ada text box-nya. Harus ada bahannya terlebih dahulu. Sama contohnya seperti begini. Kita sebelum makan, apa yang harus kita sediain dulu? Kayak kita kalau mau makan apa yang harus kita sediain terlebih dahulu? Ada yang tahu nggak? Yo, coba dijawab saja nih. Kita kalau misalnya sebelum makan, kita harus menyediain yang namanya itu adalah piringnya terlebih dahulu. Benar ya? Kalau kita mau makan, kita sediain dulu piringnya terlebih dahulu. Setelah piring sudah ada, apalagi yang kita sediain nih? Setelah piring, apalagi yang kita sediakan sebelum makan? Ada yang tahu? Ayo, dijawab saja nih yuk. Ya, kalau misalnya kita sebelum makan sediain piring, habis diambil piringnya, diambil sendoknya. Nah, sama juga seperti begini. Kalau kita ingin menulis sesuatu, kalau di buku ya harus ada dulu bukunya. Nah, kalau di sini kita harus menggunakan namanya adalah text box. Yang pertama, klik placeholder-nya dan gerakan menggunakan pointer mouse. Nah, di pointer mouse itu adalah yang gambar tanda panah putih ini yang bergerak-gerak ini, itulah yang disebut sebagai pointer. Untuk mengetikkan teks, gunakan text box dengan cara mengklik icon draw text box. Se-icon draw text box itu di bagian mana? Nah, ayo, di bagian mana itu icon draw text box? Ada yang tahu? Icon draw text box itu berada di home, benar ya? Dia berada di bagian home. Di bagian mananya, so? Nah, ini kita masuk di bagian home. Ini yang home ya. Nah, arti home itu adalah rumah. Setelah kita klik itu home, di bagian sini ada yang namanya itu adalah draw text box atau sebalikin lagi nih. Nah, ini ya.
Inilah disebut sebagai draw text box. Jadi kita kalau misalnya mau mengetik, kita harus buat dulu draw text box-nya. Kita harus buat dulu tempatnya. Contohnya di sini. Nah, di sini sebut kotak seperti begini. Nah, setelah kita buat kotak, apalagi yang dibuat? Nah, ya udah kita masukin aja apa yang mau kita masukin nih. Oke, page free. Microsoft Publisher-nya lagi nge-lag nih. Nah, ini saya besarin ya. Yang kita buat itu adalah contoh. Kita lagi belajar, namanya adalah belajar teknologi informasi dan komunikasi. Di kelas berapa, Di kelas 3E. Di hari apa? Sekarang hari Senin. Di tanggal 29 bulan 11 2021. Wow, ini sudah sebentar lagi kita mau masuk yang namanya itu adalah bulan 12 atau akhir bulan, dan sebentar lagi kita akan mengadakan yang namanya itu adalah tahun baru. Benar ya? Di sini kalau misalnya tahun baru, siapa yang pulang kampung nih? Atau semua di sini di Medan aja, atau siapa yang sering jalan-jalan ketika tahun baru? Ada nggak? Oke, Felisa kalau misalnya pulang kampung. Kalau liburan kemana nih Felisa? Jalan-jalannya kemana? Luar negeri? Saya pergi ke rumah nenek saya. Habis itu pergi ke tempat mamaku punya kakak. Habis itu semua keluarga saya. Oke, nah itu adalah biasa adat kalau misalnya sebelum atau setelah tahun baru. Kalau misalnya sudah mendekati bulan 12, kita pergi ke tempat nenek kita. Benar ya, kita ke tempat nenek kita atau tempat kakek kita. Atau ke tempat saudara orang tua kita, mau itu mama atau papa. Di situ kita ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol, kita pasti diberikan yang namanya itu adalah duit. Benar tidak? Siapa di sini kalau misalnya pergi ke tempat keluarga dikasih duit? Sering ya? Ayo, kalau misalnya dikasih duit, berapa dapatnya nih? Ada yang 10.000, 20.000, 30.000, sampai 50.000. Ada yang pernah dapat sampai 100.000 tidak? Belum pernah? Oke, nanti minta aja nih, contohnya sama kakek, kayak minta duit gitu, 100.000. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Kalau dikasih kita harus bilang apa nih? Kalau misalnya dikasih kita bilang terima kasih. Oke. Kadang 50.000, kadang 100.000. Wow, besar banget ya kalau misalnya diberikan seperti begitu. Nah, ini udah bentar lagi nih. Kita sudah sebentar lagi mau ujian dan libur. Nah, jadi di sini kita masukin aja nih. Nah, ini kita kan belajar yang namanya menggunakan text box. Kita ganti aja nih, kita ganti itu namanya itu adalah perjalananku di hari libur tahun baru nih. Jadi kalau misalnya tahun baru gimana nih perjalanannya? Misalnya di hari Senin pergi ke sini. Nah, ini tadi selanjutnya untuk mengetikkan teks, gunakan text box dengan cara klik icon draw text box. Icon draw text box itu terdapat di bagian yang ini, dia didapat di home, kemudian draw text box. Nah, jadi yang nomor 3, kita bisa mengetikkan teks pada placeholder yang tersedia. Jadi kita bisa mengetikkannya di bagian kotak-kotak yang sudah kita sediain. Kemudian mengatur tampilan teks. Dibuka dulu halaman 59-nya. Mengatur tampilan text box. Teks dalam publikasi dapat diformat dengan fitur yang ada di ribbon format seperti berikut. Nah, ribbon format itu di bagian mana sih, Nah, ribbon format itu terdapat di bagian, ya coba diperhatikan bukunya. Ada di sini tulisannya itu, wait, segambar aja, sepahin. Nah, di sini ada dua, ada shape format dan ada text box-nya, benar ya? Di sini ada shape format dan text box-nya nih. Kalau di bagian shape format ini nih, saya klik biru. Nah, maka ada kotak-kotak di tulisannya. Contohnya ini, nih.
Ada kotak-kotak biru, boleh diganti tidak? Boleh dong. Terserah kita mau buat bagaimana nih. Saya mau buat seperti begini juga boleh. Atau mau buat garis ini yang putus-putus juga boleh. Atau masih banyak lagi, terserah kita. Nah, saya mau bertanya nih, di antara warna hitam, biru, orange, abu-abu, kuning. Warna apa yang paling disukai oleh banyak orang? Ada hitam, ada biru, ada orange, ada abu-abu, ada kuning. Nah, kalau untuk kebanyakan orang itu, paling suka itu adalah warna biru, benar ya, adalah warna biru nih. Kalau warna biru itu kita seperti melihat yang namanya adalah langit. Benar ya, kita melihat seperti langit. Tapi kalau di text box apa Nah, untuk mengatur tampilan text box, perhatikan tampilan teks dalam berikut ini. Text box fungsinya untuk mengatur tampilan text box. Itu terdapat di bagian mana sana? Untuk bagian text box, itu bisa kita lihat di bagian yang ini. Ini saya besarin. Nih. Nah, ini adalah tampilan untuk mengubah teks dalam fungsi text box. Ada text feed, ada text direction, ada hypernation. Nah, kemudian tanda panah kanan bawah diklik, kemudian kita akan bisa mengatur tampilannya. Text box yaitu ada garis, ada warna, ukuran, dan besarnya. Tanda panahnya itu di bagian mana nih? Kalau misalnya kita perhatikan, di ujung kanannya itu ada tanda panah ke bawah atau biasa disebut sebagai format text box. Nih, formatnya itu kita klik aja. Nah, kita klik, mirip tidak dengan yang ada di buku? Ayo, coba dijawab sana yuk. Kalau kita perhatikan nih yang saya tampilin dengan yang ada di buku, mirip tidak? Iya. Halaman 59. Ayo ya, di sini saya buat ya. Oke, yuk, jangan dicoret-coret yuk. Oke, wait ya. Oke, ini note-nya tutup dulu nih, biar semuanya tidak boleh dicoret-coret dulu, karena kita kan masih dalam proses pembelajaran. Nah, ini jadinya untuk coret-coretnya, saya hapus dulu. Bagi yang belum membuka bukunya, dibuka yuk, kita masuk di namanya itu adalah halaman 59. Halaman 59. Ini sebesar ini ya, halaman 59, yaitu mengatur tampilan text box. Mengatur tampilan text box. Nih. Nah, tadi saya sudah bahas ya, saya di sini sudah bahas tadi. Kalau langkah kerjanya itu ada text feed, ada text direction, ada hyphenation. Nah, kalau misalnya di antara ketiga ini, kita tinggal klik aja tanda panah di bawahnya. Atau bisa disebut sebagai format text box. Nih, saya klik di sini format text box. Nah, tampilan format text box-nya mirip tidak dengan yang ada di buku cetak. Kalau misalnya kita perhatikan nih, ya, kalau kita perhatikan, mirip ya, benar ya. Ini mirip, ada color and lines, kemudian ada size, ada layout, ada text box, dan all text. Nah, ini kita masuk ke bagian text box-nya. Kita lanjut yuk, kita lanjut di halaman 60. Dibuka dulu halaman 60-nya. Sekarang kita masuk di halaman 60. Nah, di halaman 60 ini fungsinya adalah untuk mengatur tampilan teks. Seperti ada jenis tulisan, ada warna, tampilan miring, tebal, garis bawah, style, dan lain-lain. Nah, jadi misalnya tulisannya ini
kita bisa mengubahnya sesuai dengan yang kita inginin. Maksudnya bisa mengubah sesuai dengan yang kita inginin bagaimana, Sa? Nah, contohnya nih kalau kita perhatikan ya. Oke. Nah, di bagian sini mengatur halaman nih. Nah, ini di bagian ini kita bisa mengatur sesuai dengan yang kita inginin. Kalau misalnya kita perhatikan nih, kalibri. Nah, benar di sini ada kalibri. Kemudian di sini adalah ukurannya. Sekarang di sini ada ukurannya 31. Oke, silakan. Nah, ini ada ukuran 31. Kalau misalnya dikecilin boleh tidak? Boleh dong. Nah, ini ukurannya sama ya, 10. Ukurannya adalah 10. Nah, sesuai dengan yang ada di buku. Kalau mengganti tulisannya boleh tidak? Untuk mengganti ketikannya boleh tidak? Boleh. Di bagian sini ada banyak sekali jenis-jenis macam tulisan. Kita mau tulisan seperti bagaimanapun, kita boleh nih. Ada Adobe Arabic, tulisannya menjadi seperti begini. Perjalananku di hari libur tahun baru. Nah, kita jelasin nih kalau misalnya libur, bagaimana kita di waktu hari libur. Contohnya, waktu hari pertama libur, saya hanya di rumah aja, di rumah, main game, dan lain sebagainya. Ini contohnya ya. Ada begitu banyak jenis tulisan yang bisa kita buat. Contohnya seperti seturi ini. Nah, ini ya, masih banyak sekali yang bisa kita gunakan. Dari A sampai Z juga ada. Nah, ini bahkan tulisan-tulisan seperti begini juga ada nih. Nah, ini nggak bisa kita baca ya, ini nggak kita bisa baca tulisannya atau bisa disebut sebagai cancel script. Cari mana yang paling bagus itu, mana yang menurut kita nih. Nah, ini apa lagi nih? Nah, ada lagi sampah yang menggunakan namanya itu adalah kotak-kotak seperti begini. Kita nggak tahu ini apa artinya. Ini kita bisa ubah lagi sesuai dengan yang kita ingin. Kita pilih aja nih. Sampai di Y pun juga ada white. Nah, ini perjalananku di hari libur tahun baru. Nah, jadi di sini kita bisa mengubah semuanya. Dan kita masuk ke nomor 3-nya halaman 60. Fungsi untuk mengatur tampilan perataan teks terhadap paragraf terdiri atas rata kiri, rata tengah, atas, dan tengah bawah seperti berikut. Nah, jika misalnya nih, di sini saya blok dulu terlebih dahulu, di bagian sini kita bisa lihat ke mana tadi ya. Nah, ini tadi, di bagian text box-nya ini, oke, wait ya. Di bagian text box-nya ini, ada terdapat jenis-jenis yang bisa kita gunakan. Nah, ini tadi yang sama seperti yang ada di buku cetak halaman 60. Kalau kita perhatikan ini mirip ya, ini mirip. Boleh dikasih contoh nggak? Boleh dipraktekin tidak? Boleh dong. Nih, kalau kita klik yang bagian kiri atas ini, atau benar ya, ini kiri atas. Nah, kalau misalnya kita klik kiri atas, dia akan berada menjadi seperti begini. Kalau yang ini gimana, Kalau yang ini center, artinya itu adalah tengah. Klik ini senternya, maka dia akan berada di tengah. Kalau yang ini, dia akan berada di kanan. Kemudian kalau bawahnya gimana, Kalau di bawahnya ini, nah dia akan bergerak sedikit ke bawah nih. Kalau bagian bawahnya ini dia akan bergerak makin mundur nih, makin ke bawah, makin ke tengah, makin ke kanan, paling bawah nih. Atas, tengah, bawah. Nih, nampak ya? Nampak banget ya perubahannya ya. Dia dikit-dikit mulai turun ke bawah. Nah, ini dikit-dikit makin naik ke atas. Sesuai dengan yang kita inginin, mau buat seperti bagaimana. Ini sama seperti manusia.
manusia itu sering banget melakukan yang namanya itu adalah imajinasi. Imajinasi itu bagaimana maksudnya? Nah, jadi ada yang suka di atas ini, ada yang suka di bagian bawah seperti begini, ada yang di tengah-tengah. Nah, itu adalah tergantung orangnya mau buat seperti bagaimana yang dia inginin. Ya, kita lanjut di halaman 60 nomor 4 terakhir ya. Halaman 60 nomor 4. Saya coba satu orang yuk, saya pengen yang baca dari tadi saya yang ngomong nih. Ada yang mau baca tidak nih? Halaman 60 nomor 4. Saya pilih orangnya itu adalah saya pilih Jason Orville. Nah, coba Jason dibaca nak. Halaman 60 nomor 4. Fungsinya untuk mengatur tampilan teks dengan fitur word art style. Oke, sampai di situ dulu Jason. Thank you ya. Nah, jadi tulisannya ini juga kita bisa atur-atur. Nah, kalau misalnya saya bertanya nih, kalau Jason sukanya pakaiannya gimana? Pakai kaos atau kemeja? Ayo, kalau saya bertanya nih, Jason kalau kemana-mana sukanya pakai gimana? Kaos Kaos. Warnanya warna apa Jason? Jason suka warna apa nih? kuning. Oke, Jason suka warna kuning. Nah, kalau saya bertanya nih, Felisa Wellington Teh, sukanya warna apa Felisa? Pakaiannya sukanya gimana? Ayo, Felisa sukanya warna apa? Saya suka dress, kaos, sama Dress, itu aja. kaos, kemeja, dan lain sebagainya. Kalau warna, Felisa suka warna apa nih? Saya suka banyak warna. Suka banyak warna. Warna kuning suka tidak? Sama kayak Jason. Saya suka kuning muda. Oke, ada kuning muda. Nah, benar ya. Thank you ya Felisa ya. Thank you ya Jason sudah tadi. Nah, jadi di bagian tulisan ini kita bisa mengubahnya sesuai dengan yang kita mau. Maksudnya gimana Seni? Contohnya nih, kan ada AA ini benar ya. Ada bagian AA yang seperti begini sama seperti W. Nah, tadi. Oke nih. Nah, ini ada mirip sama seperti yang ada di dalam buku cetak atau biasa disebut sebagai word art style yang sudah dibaca sama temannya si Jason. Nah, ini tulisannya kita blok tadi terlebih dahulu, benar ya? Ini sudah kita blok. Kemudian tulisannya kita bisa mengganti-ganti. Bisa seperti begini nih, kita buat juga berwarna biru. Boleh nggak seganti yang lain? Boleh dong, kan suka-suka hati kita. Nah, ini seperti begini juga boleh nih. Halaman 60 mengatur tampilan text box nih, atau kita ganti juga nih. Ada banyak warna nih, katanya warna kuning sah, boleh nih, saya buat warna kuning nih. Warna kuning muda, kemudian text outline-nya saya buat warna merah, jadi seperti begini. Nah, jadi ada warna merah kuning, kemudian efeknya gimana sah? Nah, kalau untuk efeknya, kita boleh buat juga nih, ada yang glow. Nah, jadi seperti begini. Lebih cantik tidak nih kalau kita perhatikan? Lebih cantik ya. Jadi ini yang saya bilang, tergantung masing-masing manusianya atau tergantung masing-masing orangnya. Mau buat untuk mengatur tampilan teksnya seperti bagaimana. Oke, sampai di sini nih dari halaman 59 sama 60 ada yang mau ditanyain tidak nih? Ada yang mau ditanyain sama saya? Ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke halaman 61. Terakhir pembelajaran kita. Oke, jadi semuanya kita sudah bahas. Setelah ini sudah dibahas, dipelajari untuk ujiannya ada bab 4 dan bab 5. Semuanya dipelajari. Kita masuk yang nomor 2, memformat teks. Saya pengen yang baca itu memformat teks itu adalah
Tadi laki-laki, sekarang perempuan sepengen yang baca. Ada yang mau nggak di perempuan yang baca nih? Coba angkat tangannya yuk. Perempuan yang mau baca ada tidak nih? Atau saya pilih aja nih orangnya yang baca itu adalah oke, Felisa Wellington. Coba dibaca nak halaman 61. Dua, memformat teks. Sekarang kamu akan mempelajari cara untuk memformat teks yang telah kamu buat. Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah kerja. Memformat teks. 1. Pilih terlebih dahulu teks yang akan diformat. 2. Klik ikon yang ada di format. Oke, sampai di situ nih Felisa. Thank you ya sudah membaca ya. Terima kasih banyak. Nah, jadi ini tadi sudah kita bahas loh. Di sini tadi kita sudah bahas nih memformat teks. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memformat teks yang telah kita buat yang pertama. Pilih terlebih dulu teks yang akan diformat. Nah, ini saya udah pilih. Nah, tadi contohnya nih halaman 61. Memformat teks. Nah, di bagian ini kita boleh membuatnya sesuai dengan yang kita inginin. Sesuai dengan yang kita inginin, gimana maksudnya, Sir? Nah, ini di sini kita boleh mengubah tulisannya nih. Mau buat seperti begini juga boleh. Kita mau ukurannya kita buat lebih besar lagi, boleh tidak bisa? Boleh dong. Ini contohnya nih. Saya perbesar lagi tulisannya, mau dibuat kecil boleh nggak, Sir? Boleh. Nih. Jadi seperti begini, kecil banget ya. Ini kita buat kecil seperti begini. Boleh dibesarin lagi tidak, Sir? Boleh. Nih, jadi sesuai dengan yang kita ingini, mau buat seperti bagaimana. Nah, inilah arti memformat teks. Inilah arti memformat teks. Boleh ganti tulisannya nggak? Boleh. Nih, seganti tulisannya, seperbesar, seperkecil, sesuai dengan yang kita mau. Nah, setelah ini katanya gini nih, di halaman 62, gimana sih cara untuk memasukkan gambar atau menyisipkan gambar? Nah, untuk menyisipkan gambar, pertama klik insert. Nah, dibuka bukunya halaman 62. Kita lanjut terakhir halaman 62, kita masuk menyisipkan gambar. Nih, jadi kita di sini mau memasukin gambarnya. Gambar apa sih yang kita mau masukin gambar itu? Gambar apa nih? Tadi katanya insert dulu nih. Kita masuk ke insert, kemudian picture. Arti picture dalam bahasa Indonesia apa nih? Ya, arti picture dalam bahasa Indonesia itu adalah gambar. Benar ya? Kita klik aja picture-nya nih. Oke, ini ada gambar picture. Apa ya kita buat ya? Contohnya mana yang bagus gambarnya ya? Oke, wait. Nggak ada yang bagus nih. Gambarnya. Nah, ini kita pilih nih. Contohnya kita ambil aja gambar Spider-Man. Nah, jadi kita setelah kita klik insert, maka gambarnya itu akan masuk, yaitu adalah gambar si Spider-Man-nya atau si Spider-Man-nya seperti begini. Nah, ini adalah cara untuk memasukkan gambarnya. Tadi yang pertama, klik menu insert, kemudian picture. Nah, di bagian ini kita boleh nih mengambil mana sesuai yang kita butuhin. Ini contohnya nih. Nah, ada Intel Core, ada begitu banyak sesuai dengan yang kita. Gambar apa nih? Bunga. Bunga. Gambar bunga ada nggak ya, saya? Coba kita lihat dulu nih. Insert. Bunga. Kalau Cecilia sukanya bunganya bunga apa nih, Cecilia? Mawar? Ya, mawar.
Oke, ada yang suka bunga mawar. Oke, kita cari nih. Wah, nge-lag laptopnya Sani. Wah, nggak bisa dicari nih Cecilia, laptopnya nge-lag nih. Insert, coba kita ulang. Insert, picture. Untuk gambar bunga kayaknya saya nggak punya dong. Saya nggak pernah ada gambar-gambar bunga. Coba tapi kita lihat dulu ya. Oke, nggak ada gambar bunga nih. Oke, nah jadi itu aja nih pembelajaran kita sudah selesai. Kita sudah masukkan menyisipkan gambar, memformat teks, mengatur tampilan teks, membuat text box, mengetik dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Saya mau absensi dulu ya. Saya mau absensi terlebih dahulu. Setelah itu kita keluar. Jangan lupa untuk pembelajarannya dipelajarin sebelum ujian. Saya udah buat soal ujiannya dan saya udah juga buat. Tinggal ujian saja. Oke, wait ya, sama absensi dulu. Ya, coba semuanya yang hadir dibuka dulu kameranya yuk. Oke, nah pembelajaran kita sampai di sini. Kita berjumpa di minggu depan. Oke, sampai sini dulu dan bye-bye. Bye, sir.